Assalamualaikum Bunda. Kembali lagi di channel Ruang Cerita. Semoga hari ini diberikan nikmat rejeki dan sehat. Amin. Selamat menikmati cerita kali ini. Dua istri, satu dusta. Pernikahan yang bahagia. Nadia selalu percaya bahwa pernikahannya dengan Raka adalah salah satu hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. 2 tahun telah berlalu sejak mereka mengucapkan janji suci di depan keluarga dan sahabat. Setiap momen yang mereka lewati terasa penuh cinta, perhatian, dan kebahagiaan. Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Nadia bangun lebih dulu dari suaminya. Ia menatap wajah Raka yang masih terlelap dengan napas teratur. Pria itu tampak lelah, mungkin karena pekerjaan yang semakin padat akhir-akhir ini. Namun, meski sibuk, Raka selalu meluangkan waktu untuknya. Pelan-pelan, Nadia turun dari tempat tidur dan menuju dapur. Ia sudah terbiasa menyiapkan sarapan sebelum Raka bangun. Harum kopi memenuhi udara, disusul dengan aroma roti panggang dan telur yang sedang ia buat. Nadia menikmati rutinitas kecil ini, melayani suaminya, memastikan bahwa setiap harinya dimulai dengan sesuatu yang menyenangkan. Saat Nadia sedang menuangkan kopi ke dalam cangkir, Raka muncul dari kamar dengan wajah mengantuk. Ia hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek, membuat Nadia tersenyum kecil melihatnya. "Sudah bangun, Mas?" tanyanya sambil membawa cangkir kopi ke meja makan. Raka mengusap wajahnya sebelum menarik kursi dan duduk. Wangi sekali. Sepertinya ada menu spesial pagi ini." Nadia terkekeh. "Cuma roti panggang dan telur. Bukan sesuatu yang istimewa. Tapi kalau buatan istri sendiri, selalu terasa lebih enak," jawab Raka sebelum menyeruput kopi hitamnya. Percakapan mereka mengalir santai, diiringi suara radio kecil yang memutar lagu-lagu klasik. Saat itu, tak ada yang terasa salah. Segalanya masih berjalan sebagaimana mestinya. Hangat, nyaman, dan penuh kebersamaan. Hari-hari yang penuh kebahagiaan. Setelah sarapan, Raka bersiap untuk pergi ke kantor. Nadia membantu merapikan dasinya sebelum pria itu mencium keningnya lembut. "Aku pulang agak malam, ada rapat dengan klien," kata Raka. Nadia hanya mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan jadwal kerja suaminya yang kadang tak menentu. Namun, meskipun sibuk, Raka selalu memastikan mereka memiliki waktu berkualitas bersama. Jika tidak bisa makan malam bersama, ia akan menelepon atau mengirim pesan sekadar menanyakan bagaimana hari Nadia. Jika akhir pekan tiba, mereka sering pergi ke tempat-tempat favorit, kafe kecil di sudut kota, bioskop untuk menonton film baru, atau sekadar berjalan-jalan di taman sambil menikmati es krim. Nadia tak pernah merasa kekurangan kasih sayang. Raka adalah sosok suami yang sempurna di matanya. Di antara teman-temannya, Nadia sering menjadi contoh pernikahan yang ideal. Banyak yang iri melihat betapa Raka begitu memujanya. Bahkan, tak jarang teman-temannya bercanda, mengatakan bahwa pria seperti Raka adalah spesies langka. "Aku harap calon suamiku nanti seperti Mas Raka," kata salah satu sahabatnya suatu hari. Nadia hanya tersenyum bangga. Ia yakin bahwa Raka adalah pria terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya. Awal perubahan kecil. Namun, seperti halnya semua cerita, tidak ada yang benar-benar sempurna. Perubahan kecil mulai muncul dalam pernikahan mereka, meskipun awalnya tak begitu terasa bagi Nadia. Raka mulai sering melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Awalnya, Nadia mengerti, karena pekerjaan suaminya memang menuntut mobilitas tinggi. Namun, belakangan ini, frekuensi kepergian Raka semakin meningkat. Sebelumnya, ia hanya bepergian sesekali. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, hampir setiap 2 minggu sekali Raka harus meninggalkan rumah selama berhari-hari, bahkan terkadang lebih dari seminggu. "Aku ada proyek besar di luar kota," katanya suatu malam saat mereka sedang bersantai di ruang tamu. "Sepertinya harus sering bolak-balik untuk beberapa bulan ke depan." Nadia tak pernah membantah. Ia selalu percaya bahwa suaminya bekerja keras demi masa depan mereka. Namun, di balik kepercayaannya itu, ada perasaan aneh yang perlahan tumbuh di hatinya. Meskipun Raka selalu mengabari, terkadang ia sulit dihubungi. Jika dulu ia selalu cepat membalas pesan atau menelepon saat ada waktu senggang, kini seringkali butuh waktu berjam-jam sebelum Nadia mendapatkan balasan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, telepon Nadia tak dijawab sama sekali. Alasannya selalu sama, "Maaf, lagi rapat," atau
Sinyalnya jelek di sini. Nadia mencoba memahami, tetapi rasa sepi mulai menyergapnya. Ketika Raka pulang dari perjalanan dinasnya, ia selalu membawa oleh-oleh. Entah itu pakaian, parfum, atau sekadar makanan khas dari kota yang ia kunjungi. Namun, entah mengapa, semakin sering ia membawa oleh-oleh, semakin besar rasa hampa yang Nadia rasakan. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Namun, ia tak bisa menjelaskan dengan pasti apa itu. Malam yang sunyi. Suatu malam, setelah Raka kembali dari perjalanan dinasnya, Nadia mencoba menanyakan sesuatu yang mengganggunya belakangan ini. "Mas, kenapa sekarang perjalanan dinasnya lebih sering daripada biasanya?" tanyanya hati-hati. Raka menoleh, lalu tersenyum kecil. "Proyek perusahaan sedang berkembang. Aku juga harus membangun relasi dengan klien baru. Semakin sering aku ke lapangan, semakin banyak peluang yang bisa kita dapatkan." Jawaban itu terdengar masuk akal. Namun, ada nada dalam suara Raka yang berbeda dari biasanya. Bukan nada kebohongan, tapi ada sesuatu yang terasa menghindar. Nadia tak ingin berpikir negatif. Ia selalu percaya pada suaminya. Namun, saat ia berbaring malam itu, menatap punggung Raka yang sudah tertidur di sampingnya, pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan kecil yang belum pernah ada sebelumnya. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan? Nadia memejamkan matanya, mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia tidak tahu bahwa perasaan tersebut hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan turun perlahan di luar jendela, menimbulkan suara gemericik yang biasanya menenangkan hati Nadia. Namun, malam ini, suara itu hanya mempertegas kesunyian yang semakin sering ia rasakan. Sudah lewat tengah malam, tapi Raka belum juga pulang. Katanya, ada urusan mendadak di luar kota, sesuatu yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Nadia menghela napas panjang. Ia duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya yang masih menampilkan pesan terakhir dari Raka. "Maaf, sayang, aku harus berangkat mendadak. Aku akan kabari lagi besok." Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada telepon sebelum pergi. Hanya pesan singkat yang semakin lama terasa semakin asing. Dulu, setiap kali Raka harus pergi dinas, ia selalu memastikan Nadia tahu kemana tujuannya, berapa lama ia akan pergi, dan bahkan memberikan jadwal kegiatannya. Namun, belakangan ini, semuanya berubah. Nadia mencoba mengusir pikiran buruk dari kepalanya. Namun, bayang-bayang kecurigaan terus menghantuinya. Perubahan yang tidak bisa diabaikan. Hari-hari berlalu, dan Raka semakin sering pergi. Jika dulu perjalanan dinasnya hanya berlangsung beberapa hari, kini bisa berminggu-minggu. Setiap kali ia pulang, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Senyum yang dulu terasa hangat kini terasa dibuat-buat. Pelukannya tidak lagi seerat dulu. Bahkan ketika Nadia berbicara, ada saat-saat di mana ia merasa Raka hanya setengah mendengarkan. Suatu malam, ketika Raka sedang mandi, Nadia duduk di sofa dengan ponsel suaminya di atas meja. Ia menatap benda itu lama, seolah-olah sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Ia tahu Raka tidak suka jika ponselnya dipegang orang lain. Biasanya, ia tidak pernah merasa perlu mengecek ponsel suaminya. Tapi kali ini, hatinya terusik. Tangan Nadia bergerak pelan, mengambil ponsel itu dengan hati-hati. Layar ponsel terkunci dengan sandi, seperti biasa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Raka mengganti sandinya. Dulu, ponselnya selalu memakai kombinasi tanggal lahir mereka. Tapi sekarang, setiap kali Nadia mencoba membukanya, layar hanya bergetar tanda salah. Jantungnya berdegup lebih cepat. Kenapa harus mengganti sandi? Apa yang sedang disembunyikan? Ketika Raka keluar dari kamar mandi, Nadia buru-buru meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya. Ia berpura-pura membaca buku, meskipun pikirannya masih kalut. "Mas, kapan ada waktu libur? Kita sudah lama nggak pergi berdua," tanya Nadia, mencoba berbicara seperti biasa. Raka mengeringkan rambutnya dengan handuk, lalu tersenyum tipis. "Aku sibuk sekali, sayang. Mungkin setelah proyek ini selesai." "Tapi proyek ini sudah berjalan berbulan-bulan, Mas." Raka terdiam sejenak, lalu meraih Nadia dan memeluknya dari belakang. "Maaf ya, aku janji, setelah semua ini selesai,
Kita pergi liburan. Kamu mau kemana? Nadia ingin merasa senang dengan kata-kata itu. Tapi ada sesuatu dalam suara Raka yang terasa tidak benar. Kejadian yang mengusik hati. Beberapa hari kemudian, Nadia pergi berbelanja ke supermarket dekat rumah. Saat sedang memilih sayuran, ia tak sengaja melihat seseorang yang sangat familiar. Raka. Ia berdiri di dekat kasir, berbicara dengan seorang wanita. Wanita itu mengenakan baju berwarna pastel, rambutnya tergerai panjang, dan wajahnya terlihat lembut. Tapi yang membuat Nadia terkejut bukan hanya keberadaan Raka, melainkan cara pria itu berbicara dengan wanita tersebut. Ia melihat bagaimana Raka menatap wanita itu dengan penuh perhatian. Bagaimana ia menyentuh tangannya sebentar sebelum membayar belanjaan mereka. Nadia berdiri terpaku. Raka bilang dia ada rapat hari ini. Tapi kenapa ia ada di sini? Dan siapa wanita itu? Hatinya berdebar kencang saat melihat mereka keluar bersama. Ia ingin mengejar, ingin bertanya, tapi tubuhnya terasa kaku. Sampai akhirnya, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya semakin sesak. Raka membuka pintu mobil untuk wanita itu, membantunya masuk, lalu mereka pergi bersama. Saat mobil itu melaju, Nadia masih berdiri di tempatnya, jari-jarinya mencengkeram troli belanja dengan kuat. Sebuah pertanyaan muncul dalam benaknya, menggetarkan seluruh kepercayaannya selama ini. Siapa sebenarnya suamiku? Mencari kebenaran. Sejak kejadian di supermarket, Nadia mulai memperhatikan lebih banyak hal. Setiap kali Raka bilang ia akan pergi dinas, ia mencoba mengingat detail kecil. Lokasi yang disebutkan, berapa lama ia pergi, kapan ia pulang. Ia juga mulai diam-diam mengecek tagihan kartu kredit Raka yang terhubung dengan rekening mereka. Dan disitulah ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada transaksi hotel di Bandung. Padahal, Raka bilang ia pergi ke Surabaya. Ada juga pembelian di restoran mewah. Tapi Raka tidak pernah bilang ia makan di tempat seperti itu. Sedikit demi sedikit, potongan teka-teki mulai tersusun. Nadia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tahu suaminya berbohong. Tapi seberapa besar kebohongannya? Apa ini hanya tentang wanita lain? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Malam itu, Nadia duduk di tempat tidur, menatap ponsel Raka yang tergeletak di meja. Rasa penasaran dan sakit hati bercampur menjadi satu. Akhirnya, ia mengambil napas dalam dan memutuskan sesuatu. Besok, ia akan mencari tahu. Apapun yang terjadi, ia harus mengetahui kebenarannya. Dan ketika kebenaran itu terungkap, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kebenaran yang menyakitkan. Malam itu, Nadia tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan yang terus berputar tanpa henti. Bayangan Raka yang bersama wanita lain di supermarket masih terpatri jelas dalam ingatannya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaannya lagi. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Raka. Dan ia akan mencari tahu. Menggali jejak yang tertinggal. Pagi harinya, setelah Raka pergi bekerja, Nadia langsung mengambil laptopnya dan mulai mencari informasi. Ia membuka catatan transaksi kartu kredit yang pernah ia lihat sebelumnya. Beberapa nama hotel muncul dalam daftar, beberapa restoran, bahkan pembelian tiket pesawat yang tidak pernah ia tahu. Tangannya bergetar saat membaca semuanya. Jadi selama ini dia tidak hanya pergi dinas, lalu siapa yang menemaninya? Semakin ia mencari, semakin hatinya terasa remuk. Ia membuka media sosial dan mencoba mencari petunjuk. Raka memang tidak terlalu aktif. Tapi siapa tahu ada sesuatu yang bisa mengarahkannya pada jawaban yang ia cari. Saat ia mengetik nama suaminya di kolom pencarian, ia tak menemukan apa-apa. Namun, saat ia mencari berdasarkan lokasi tempat Raka sering menginap, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah foto. Diunggah oleh akun seseorang yang tidak ia kenal. Di dalam foto itu, terlihat Raka sedang duduk di sebuah restoran. Bersamanya, ada wanita yang sama dengan yang Nadia lihat di supermarket. Mereka tidak terlihat seperti rekan kerja. Mereka terlihat seperti pasangan. Jantung Nadia berdegup kencang. Tanpa pikir panjang, ia mengklik profil wanita itu dan mulai menggulir postingan-postingan lamanya. Semakin ia melihat, semakin perasaannya kacau. Ada banyak foto Raka. Tidak hanya foto-foto biasa, tapi juga foto mereka bersama.
Beberapa foto bahkan menunjukkan mereka di rumah yang berbeda. Rumah yang bukan rumahnya. Tangan Nadia menutup mulutnya, mencoba menahan suara isakannya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami kenyataan pahit ini. Raka memiliki kehidupan lain. Dan wanita itu bukan hanya seorang selingkuhan. Ia istrinya. Menghubungi istri yang lain. Nadia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar ponselnya, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia harus melakukan sesuatu. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan kepada wanita itu. "Halo, saya Nadia. Saya ingin bicara dengan Anda tentang Raka." Ia tidak tahu apakah wanita itu akan membalas. Mungkin saja ia akan mengabaikan pesan itu. Namun, beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. "Siapa kamu?" Nadia menarik napas dalam, lalu mengetik lagi. "Aku istri Raka." Pesan itu membuatnya merasa mual. Tapi ia harus mengatakannya. Butuh waktu sebelum akhirnya wanita itu membalas. "Kamu bercanda. Aku serius. Jika kamu bersedia, kita bisa bertemu dan membicarakannya." Kali ini, tidak ada balasan selama beberapa saat. Nadia berpikir mungkin wanita itu memilih mengabaikannya. Namun, tepat ketika ia hendak meletakkan ponselnya, sebuah pesan masuk. "Baik, kita bertemu besok. Aku ingin tahu kebenarannya." Pertemuan yang penuh emosi. Keesokan harinya, Nadia duduk di sebuah kafe dengan tangan yang berkeringat. Ia menunggu wanita itu datang, hatinya berdebar kencang. Tak lama kemudian, wanita itu tiba. Ia tampak anggun, dengan rambut panjang yang tergerai dan wajah yang terlihat lelah. Ketika matanya bertemu dengan Nadia, ada keterkejutan di dalamnya, dan mungkin juga ketakutan. Wanita itu duduk di depan Nadia, lalu menghela napas panjang. "Kamu Nadia?" tanyanya. Nadia mengangguk pelan. "Dan kamu?" "Namaku Laras," jawab wanita itu. Keduanya saling menatap, mencoba membaca satu sama lain. Nadia akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa bukti yang ia temukan. Foto-foto Raka, transaksi, dan beberapa percakapan yang semakin menguatkan dugaan mereka. Laras menatap layar itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Kemudian, ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah buku nikah. Nadia tertegun. "Ini buktinya," kata Laras, suaranya nyaris berbisik. "Aku dan Raka menikah 8 tahun yang lalu. Kami punya 1 anak." Jantung Nadia terasa berhenti sesaat. Bukan hanya fakta bahwa Raka sudah menikah lebih dulu yang membuatnya syok, tapi juga kenyataan bahwa pria yang selama ini ia percayai telah berbohong begitu lama. Mata Laras mulai berkaca-kaca. "Aku tidak tahu dia menikah lagi. Aku pikir selama ini dia hanya sibuk bekerja." Nadia menelan ludah, mencoba menahan emosi yang bergemuruh dalam dadanya. "Aku juga tidak tahu dia sudah punya keluarga." Mereka terdiam cukup lama, membiarkan kenyataan pahit itu meresap. Kemudian, sesuatu dalam diri Nadia berubah. Jika selama ini ia merasa hancur dan dikhianati, kini ada api yang mulai menyala dalam hatinya. "Dia mempermainkan kita berdua," kata Nadia pelan, tapi penuh tekad. Laras menatapnya dengan mata penuh luka, tapi juga kemarahan yang mulai muncul. "Ya," jawabnya. "Dan kita tidak bisa membiarkannya begitu saja." Rencana yang mulai terbentuk. Malam itu, Nadia dan Laras berbicara lama. Mereka berbagi cerita, mengungkap semua kebohongan yang telah mereka alami selama ini. Perlahan, sebuah ide mulai muncul di benak mereka. Jika Raka telah mempermainkan mereka berdua, maka sudah saatnya ia menerima akibatnya. Laras tahu bahwa sebagian besar harta Raka atas nama mereka berdua sebagai pasangan suami istri. Dan karena Raka telah menipu mereka bisa memanfaatkan itu untuk membalikkan keadaan. "Kita bisa mengurus perubahan kepemilikan aset," kata Laras. "Jika dia tidak sadar, kita bisa memastikan semuanya atas nama kita sebelum dia sempat bertindak." Nadia mendengarkan dengan saksama. Mungkin ini terdengar gila. Mungkin ini bukan sesuatu yang biasanya ia lakukan. Tapi kali ini, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi diam. "Baik," kata Nadia akhirnya. "Kita lakukan ini. Kita buat dia merasakan apa yang kita rasakan." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Nadia merasa sedikit lebih kuat.
Ia masih sakit hati. Ia masih marah. Tapi kini, ia tidak sendirian. Dan bersama Laras, ia akan memastikan bahwa Raka membayar atas semua kebohongannya. Memulai permainan. Pagi itu, matahari bersinar terang. Tapi bagi Nadia, sinar matahari tak mampu menghangatkan hatinya yang dingin oleh kebencian dan rasa sakit. Semalam ia nyaris tak tidur, pikirannya dipenuhi dengan rencana yang ia dan Laras bicarakan. Setelah mengetahui bahwa Raka telah menipu mereka berdua, rasa marah yang semula bercampur dengan kesedihan kini berubah menjadi tekad. Ia tidak akan menangis lagi, tidak akan diam dan membiarkan dirinya menjadi korban. Ia dan Laras sudah sepakat, mereka akan membalas perbuatan Raka dengan caranya sendiri. Dan permainan ini baru saja dimulai. Langkah pertama, mengamankan harta. Mereka sudah tahu bahwa sebagian besar aset Raka masih atas nama Laras, mengingat pernikahan pertama mereka lebih dulu terjadi. Beruntungnya, Laras juga masih memiliki akses terhadap sebagian besar dokumen dan rekening suaminya. Hal itu yang akan mereka manfaatkan. Hari itu, Nadia dan Laras bertemu kembali di sebuah kantor notaris yang bekerja sama dengan Laras selama ini. Mereka duduk di seberang seorang pria parubaya berkacamata yang membaca dokumen di hadapannya. Jadi, Anda ingin melakukan perubahan kepemilikan untuk aset yang masih atas nama Anda? Tanya notaris itu kepada Laras. Laras mengangguk tegas. Benar. Saya ingin memastikan semua harta yang atas nama saya tidak bisa disentuh oleh suami saya tanpa izin saya. Pria itu menyesuaikan kacamatanya dan menatap mereka bergantian. Dan Anda yakin suami Anda tidak akan curiga? Nadia dan Laras saling berpandangan. Kami akan memastikan dia tidak sadar, jawab Nadia dengan tenang. Butuh waktu beberapa jam bagi mereka untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan. Properti yang atas nama Laras, rekening yang masih bisa diakses, dan beberapa investasi yang ternyata didaftarkan dengan nama istri pertamanya. Saat semua sudah siap, Laras menandatangani dokumen terakhir dengan tangan yang sedikit gemetar. Tapi di balik getaran itu, ada kepastian dalam sorot matanya. Aku sudah kehilangan terlalu banyak, gumamnya. Aku tidak akan membiarkan dia merampas lebih banyak lagi. Nadia meremas tangannya, memberi dukungan tanpa perlu berkata-kata. Hari ini, mereka sudah selangkah lebih dekat pada tujuan mereka. Langkah kedua, menjebak Raka dalam permainan sendiri. Selama ini, Raka berpikir bahwa ia bisa mengendalikan segalanya. Ia menjalani dua kehidupan, berpura-pura menjadi suami yang baik bagi dua wanita yang ia tipu selama bertahun-tahun. Tapi kini, giliran mereka yang bermain. Setelah mengamankan aset, langkah berikutnya adalah membuat Raka jatuh dalam perangkap yang mereka siapkan. Laras memiliki akses ke sebagian besar aktivitas keuangan Raka. Itu berarti, mereka bisa melihat kapan dan di mana ia menghabiskan uangnya. Dan ketika Laras menunjukkan bukti transaksi terbaru Raka, reservasi di sebuah restoran mahal di Jakarta, Nadia tahu ini adalah kesempatan mereka. Dia mungkin sedang merencanakan makan malam dengan seseorang, kata Laras. Nadia menyipitkan mata. Atau dengan wanita lain selain kita. Keduanya terdiam. Meskipun mereka sudah mengetahui kebohongan Raka, tetap saja menyakitkan membayangkan kemungkinan bahwa ia memiliki wanita lain lagi. Namun, rasa sakit itu tidak boleh mengalihkan tujuan mereka. Aku akan menemuinya di sana, kata Nadia akhirnya. Laras menatapnya tajam. Kau yakin? Nadia mengangguk. Aku harus tahu sejauh mana kebohongannya. Dan jika aku bisa membuatnya terjebak, maka itu lebih baik. Laras berpikir sejenak, lalu akhirnya tersenyum tipis. Baiklah, aku akan mendukungmu dari belakang. Pertemuan di restoran. Malam itu, Nadia mengenakan gaun berwarna merah tua. Ia menata rambutnya dengan rapi dan mengenakan riasan yang mempertegas kecantikannya. Ia ingin terlihat sempurna, tidak untuk Raka, tapi untuk dirinya sendiri. Dengan langkah mantap, ia memasuki restoran mewah yang sudah tertera dalam transaksi Raka. Matanya langsung mencari sosok yang selama ini telah mempermainkannya. Dan di sudut ruangan, ia menemukannya. Raka duduk di meja dengan seorang wanita lain. Wanita yang lebih muda, dengan gaun ketat dan senyum manis yang tampak polos. Nadia mengepalkan tangannya. Ia mengambil napas dalam, mengendalikan emosinya, lalu melangkah menuju meja mereka. Raka tidak menyadari kehadirannya sampai ia berdiri tepat di sampingnya.
Saat ia menoleh dan melihat Nadia di sana, wajahnya langsung berubah. Nadia? Nadia tersenyum manis. Hai, Mas. Sungguh kebetulan yang indah. Wanita di hadapan Raka tampak kebingungan. Mas, ini siapa? Raka tampak panik. Matanya bergerak cepat, mencari alasan. Tapi sebelum ia bisa berbicara, Nadia sudah lebih dulu duduk di kursi kosong di samping mereka. Aku istrinya, kata Nadia dengan suara lembut tapi menusuk. Wanita itu tampak terkejut. Istri? Nadia menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Dan kamu siapa? Wanita itu tampak semakin gugup. Raka berusaha untuk berbicara, tapi Nadia mengangkat tangannya, menghentikannya. Aku hanya ingin tahu, katanya dengan nada santai. Berapa lama kalian sudah bersama? Wanita itu tampak ragu, lalu menjawab dengan suara kecil, sekitar 6 bulan. Nadia tertawa pelan. Oh, menarik sekali. Aku sudah bersama suamiku selama 3 tahun. Raka semakin pucat. Nadia, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Nadia menoleh padanya dengan tatapan tajam. Benarkah? Karena dari sudut pandangku, sepertinya aku sedang melihat seorang suami yang berselingkuh dengan wanita lain, di saat dia sudah memiliki 2 istri. Mata wanita itu membesar. 2 istri. Nadia tersenyum. Ya, kenalkan, aku istri kedua. Ada 1 istri lagi di rumah. Kau mungkin yang ketiga. Wanita itu langsung berdiri dari kursinya. Ia menatap Raka dengan marah. Mas, jadi kamu sudah punya 2 istri? Nita, dengarkan aku dulu. Tapi wanita itu sudah mengambil tasnya dan pergi dengan wajah penuh kemarahan. Raka berusaha mengejarnya, tapi Nadia menahan tangannya. Kemana, Mas? Katanya dengan nada sinis. Jangan buru-buru pergi. Kita belum selesai. Raka menatapnya dengan marah. Apa yang kamu lakukan, Nadia? Nadia tersenyum. Aku hanya memastikan bahwa semua orang tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Ia berdiri, merapikan gaunnya, lalu membisikkan sesuatu di telinga Raka sebelum pergi. Kau sudah bermain terlalu lama, Mas. Sekarang, giliran kami. Persiapan pukulan terakhir. Malam itu, Nadia berjalan keluar dari restoran dengan langkah tegap. Di belakangnya, Raka masih terpaku di tempatnya. Wajahnya merah padam antara marah dan panik. Ia tidak peduli. Malam ini, ia telah menunjukkan pada Raka bahwa ia bukan lagi wanita naif yang bisa ia bohongi sesuka hati. Setelah pertemuan di restoran itu, Nadia segera menghubungi Laras. Semua berjalan sesuai rencana, katanya, suaranya dipenuhi kepuasan. Laras tersenyum dari ujung telepon. Bagus. Ini baru permulaan. Aku punya sesuatu yang lebih besar untuk kita lakukan. Membuka tabir kebohongan. Keesokan harinya, Laras mengundang Nadia ke rumahnya. Rumah itu adalah salah satu properti yang selama ini dimiliki atas nama Laras dan Raka. Namun, setelah perubahan dokumen yang mereka lakukan beberapa hari lalu, kini rumah itu sepenuhnya milik Laras. Begitu Nadia tiba, Laras sudah menunggunya di ruang tamu dengan setumpuk dokumen di meja. Apa ini? Tanya Nadia, mengambil salah satu berkas. Aku menggali lebih dalam tentang bisnis dan aset Raka, kata Laras. Aku menemukan sesuatu yang menarik. Nadia membaca sekilas, matanya membelalak saat melihat angka-angka di dalamnya. Ini jumlah yang besar, gumamnya. Benar. Aku menemukan bahwa Raka memiliki beberapa investasi yang dia sembunyikan dariku. Aku yakin dia juga tidak pernah memberitahumu soal ini. Nadia mengangguk. Aku bahkan tidak tahu dia punya uang sebanyak ini. Laras tersenyum dingin. Itulah kenapa kita akan memastikan dia tidak bisa menggunakannya lagi. Mereka mulai menyusun rencana. Dengan informasi ini, mereka bisa menarik dana dari beberapa aset tanpa sepengetahuan Raka. Laras masih memiliki akses ke beberapa rekening, dan dengan persiapan yang tepat, mereka bisa memastikan bahwa ketika Raka menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Namun, ada satu langkah terakhir yang harus mereka lakukan sebelum eksekusi akhir. Mereka harus memastikan bahwa Raka tidak bisa melawan mereka secara hukum. Dan untuk itu, mereka membutuhkan bukti kuat. Menggali lebih dalam. Selama beberapa hari berikutnya, Nadia dan Laras bekerja diam-diam.
Nadia mulai lebih sering mengawasi gerak-gerik Raka, mencatat setiap aktivitasnya. Ia melihat bagaimana suaminya semakin sering terlihat gelisah. Mungkin karena pertemuan di restoran tempo hari telah membuatnya curiga. Sementara itu, Laras menggunakan koneksinya untuk mencari lebih banyak informasi tentang bisnis Raka. Lalu, satu malam, Laras menelepon Nadia dengan suara bersemangat. "Aku menemukan sesuatu," katanya. Nadia segera menuju rumah Laras, dan begitu ia tiba, Laras menunjukkan sebuah dokumen yang baru saja ia dapatkan. Ini bukti bahwa Raka telah melakukan beberapa transaksi ilegal menggunakan nama orang lain, jelas Laras. Jika ini terbongkar, dia bisa menghadapi tuntutan hukum. Nadia terdiam, menyadari betapa dalamnya kebohongan Raka. Tidak cukup hanya mengambil hartanya, katanya pelan. Dia harus membayar untuk semua yang telah dia lakukan. Laras mengangguk. "Aku setuju." Mereka akhirnya memiliki semua yang mereka butuhkan. Sekarang, tinggal menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Persiapan pertemuan terakhir. Dengan bukti di tangan, mereka merancang pertemuan terakhir mereka dengan Raka. Nadia dan Laras tahu bahwa jika mereka ingin mengakhiri semuanya dengan sempurna, mereka harus membuat Raka merasa bahwa ia masih memiliki kendali, setidaknya sampai mereka menjatuhkan pukulan terakhir. Jadi, mereka mengirim pesan pada Raka, memintanya untuk bertemu di sebuah hotel yang sering ia gunakan untuk perjalanan dinasnya. "Aku ingin bicara, hanya kita berdua," tulis Nadia dalam pesannya. Tidak butuh waktu lama bagi Raka untuk membalas. "Baik, kita bicara besok malam." Senyum puas terukir di wajah Nadia. Ia tahu, besok malam akan menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh Raka. Dan ketika semuanya sudah selesai, ia dan Laras akan berjalan pergi, membawa semua yang pernah menjadi milik suaminya yang penuh kebohongan itu. Akhir permainan dimulai. Nadia menatap pantulan dirinya di cermin. Malam ini adalah malam yang ia dan Laras tunggu-tunggu. Mereka sudah merancang semuanya dengan cermat. Setiap detail telah dipersiapkan, setiap kemungkinan telah dipertimbangkan. Gaun hitam yang ia kenakan malam itu membuatnya tampak elegan namun penuh misteri. Rambutnya tertata sempurna, dan wajahnya dipoles dengan riasan lembut, cukup untuk menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita lemah yang bisa dibohongi begitu saja. Ia menarik napas panjang sebelum meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat pada Laras. "Aku sudah siap. Kita lakukan ini sesuai rencana." Tak lama kemudian, Laras membalas. "Aku juga sudah di posisi. Pastikan dia tidak curiga sampai kita siap mengungkap semuanya." Malam ini, Raka akan bertemu dengan dua wanita yang selama ini ia permainkan. Dan malam ini, permainannya akan berakhir. Pertemuan di hotel. Nadia tiba di hotel lebih dulu. Ia memilih sebuah meja di sudut restoran hotel yang cukup tersembunyi, tempat yang sempurna untuk membicarakan sesuatu yang serius tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Ia menunggu dengan sabar, memainkan gelas anggurnya dengan ujung jari. Beberapa menit kemudian, Raka masuk. Seperti biasa, ia mengenakan setelan formal, tampil percaya diri seperti seorang pria yang merasa bahwa dunia ada di bawah kendalinya. Namun, Nadia bisa melihat ketegangan di wajahnya. Sejak kejadian di restoran beberapa hari lalu, Raka pasti merasa ada yang tidak beres. Ia berjalan ke arah Nadia dan duduk di hadapannya. "Kenapa tiba-tiba ingin bertemu?" tanyanya tanpa basa-basi. Nadia tersenyum tipis, meletakkan gelas anggurnya dengan tenang. "Aku hanya ingin berbicara, Mas, tentang kita. Tentang pernikahan ini." Raka menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Nadia dengan penuh selidik. "Aku tahu kamu masih marah soal kejadian tempo hari. Tapi aku bisa menjelaskan semuanya." "Benarkah?" Nadia menyilangkan tangan di depan dadanya. "Jelaskan padaku, Mas. Jelaskan bagaimana kau bisa memiliki dua istri tanpa satu pun dari kami tahu. Jelaskan bagaimana kau bisa menghabiskan uang kita berdua untuk kepentinganmu sendiri. Jelaskan bagaimana kau bisa selingkuh di belakang kami." Ekspresi Raka berubah sedikit. "Nadia, jangan mulai menuduh tanpa bukti." Nadia tertawa pelan, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia membuka beberapa dokumen dan catatan rekening yang telah ia dan Laras kumpulkan. Ia menyodorkan layar ponselnya ke arah Raka. "Bukti apa yang kau maksud? Ini? Atau ini?"
Raka membaca isi layar dengan wajah yang mulai memucat. Aku tidak tahu kau masih bisa bertingkah seperti ini, lanjut Nadia. Tapi aku harus mengingatkanmu, Mas, kalau aku bukan lagi wanita bodoh yang bisa kau tipu. Raka meletakkan ponselnya di meja dengan kasar. Apa maumu? Nadia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Sederhana. Aku ingin kau mengakui semuanya. Di depan istri pertamamu. Raka menegang. Apa maksudmu? Seakan menjawab pertanyaan itu, Laras muncul dari balik pilar di sudut ruangan. Ia berjalan mendekat dengan anggun, lalu duduk di samping Nadia. Hai, Mas, sapanya dengan nada penuh sindiran. Raka tampak benar-benar terkejut kali ini. Matanya bergantian menatap kedua istrinya. Laras, kau di sini? Tentu saja, jawab Laras santai. Kau pikir hanya Nadia yang ingin berbicara denganmu? Raka tampak mulai gelisah. Ia menoleh ke kanan dan kiri, seolah mencari jalan keluar. Kalian berdua menjebakku? Tanyanya dengan suara rendah. Nadia tersenyum. Oh, jangan salah paham, Mas. Kami hanya ingin memastikan kau bertanggung jawab atas semua yang telah kau lakukan. Jebakan terakhir. Laras mengeluarkan map berisi dokumen yang sudah mereka siapkan. Ia meletakkannya di atas meja dan mendorongnya ke arah Raka. Buka dan baca, perintahnya. Dengan tangan gemetar, Raka membuka map itu dan mulai membaca isinya. Begitu ia selesai, wajahnya yang tadi pucat kini berubah merah karena marah. Apa-apaan ini? Bentaknya. Kalian mengalihkan semua asetku? Laras tersenyum manis. Asetmu? Bukankah sebagian besar aset ini atas namaku? Dan yang lain atas namaku, tambah Nadia dengan nada tenang. Jadi sebenarnya, Mas, kau tidak punya apa-apa lagi. Raka menggebrak meja. Kalian tidak bisa melakukan ini. Tapi kami sudah melakukannya, jawab Laras santai. Kau sudah menghabiskan bertahun-tahun membohongi kami, Raka. Kau pikir kami akan duduk diam dan menerima nasib? Raka menggertakkan giginya. Aku akan menuntut kalian. Nadia mengangkat bahu. Silakan, Mas. Tapi sebelum kau lakukan itu, mungkin kau ingin mempertimbangkan sesuatu. Ia mengambil ponselnya lagi dan menekan tombol play pada sebuah rekaman suara. Dalam rekaman itu, terdengar suara Raka yang sedang berbicara melalui telepon dengan seseorang. Kita bisa mencuci uang dari proyek ini. Tidak ada yang akan curiga. Semua dokumen sudah kuatur, tinggal eksekusi saja. Raka terdiam. Wajahnya semakin pucat. Rekaman ini bisa kukirim ke pihak berwenang kapan saja, kata Nadia, menatap suaminya dengan tatapan tajam. Jadi sebelum kau berpikir untuk melawan kami, ingatlah bahwa kau bisa kehilangan lebih dari sekadar harta. Laras bersandar ke kursinya. Sebenarnya, kami bisa langsung menyerahkan semua ini ke polisi. Tapi kami baik hati, jadi kami memberimu satu pilihan terakhir. Apa maumu? Tanya Raka dengan suara penuh kekalahan. Nadia menatapnya tajam. Ceraikan kami. Segera. Tanpa syarat. Laras menyambung. Dan jangan coba-coba mencari kami lagi. Langkah terakhir. Raka tidak punya pilihan. Ia telah kalah dalam permainannya sendiri. Dengan enggan, ia menandatangani dokumen perceraian yang telah disiapkan oleh Laras. Tangannya gemetar saat menuliskan tanda tangannya. Tapi ia tahu tidak ada jalan lain. Begitu selesai, Nadia mengambil dokumen itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Gerutu Raka. Nadia tersenyum dingin. Kau yang selama ini bermain, Mas. Sekarang, permainanmu sudah berakhir. Laras bangkit berdiri, diikuti oleh Nadia. Mereka berdua menatap pria yang dulu mereka cintai. Tapi kini hanya menjadi bayangan dari kesalahan masa lalu mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, mereka berbalik dan meninggalkannya di sana. Sendirian, tanpa harta, tanpa istri, dan tanpa kekuasaan yang selama ini ia banggakan. Malam itu, dua wanita berjalan keluar dari hotel dengan kepala tegak. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka benar-benar bebas. Runtuhnya seorang pembohong. Raka duduk sendirian di dalam kamar hotel. Tangannya mengepal di atas meja, matanya menatap kosong ke dokumen perceraian yang baru saja ia tanda tangani.
Dunia yang dulu ia kuasai kini telah runtuh di hadapannya. Ia kehilangan 2 istrinya. Ia kehilangan seluruh hartanya. Dan lebih buruk lagi, ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalas. Di luar kamar, hujan turun dengan deras. Suara gemuruh guntur terdengar di kejauhan, seolah ikut menertawakan kejatuhannya. Ia meraih ponselnya, mencoba menghubungi beberapa kenalannya, orang-orang yang dulu sering membantunya mengamankan bisnis ilegalnya. Namun, tidak ada satupun yang menjawab. Tak butuh waktu lama bagi Raka untuk menyadari satu hal. Ia benar-benar sendirian sekarang. Laras dan Nadia memulai hidup baru. Sementara itu, di sisi lain kota, Laras dan Nadia duduk bersama di sebuah kafe kecil. Malam ini terasa berbeda bagi mereka. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka bisa bernapas lega. "Kau tahu," kata Laras, menyeruput kopinya dengan senyum puas. "Aku tidak pernah merasa lebih bebas dari ini." Nadia mengangguk. "Aku juga. Selama ini aku berpikir hidupku sudah hancur sejak mengetahui kebohongan Raka. Tapi sekarang, rasanya seperti memulai dari awal." Laras menatap wanita di hadapannya. Mereka dulu adalah 2 orang asing yang tidak tahu bahwa mereka berbagi nasib yang sama. Tapi sekarang, mereka adalah sekutu, bahkan mungkin sahabat. "Apa rencanamu sekarang?" tanya Laras. Nadia berpikir sejenak. "Aku ingin memulai bisnis kecil. Sesuatu yang bisa membuatku mandiri." Laras tersenyum. "Itu ide bagus. Aku bisa membantumu kalau kau mau." Nadia tersenyum balik. "Aku akan sangat menghargainya." Malam itu, mereka berdua berbicara panjang lebar, membahas masa depan mereka. Tidak ada lagi bayangan Raka dalam hidup mereka. Tidak ada lagi ketakutan, kebohongan, atau pengkhianatan. Mereka benar-benar bebas. Raka terpojok. Hari-hari berlalu, dan keadaan Raka semakin memburuk. Akun banknya telah diblokir. Rumah dan aset-aset yang dulu ia banggakan kini sudah berpindah ke pemilikan. Dan yang lebih parah lagi, seseorang telah melaporkan transaksi ilegal yang selama ini ia sembunyikan. Suatu pagi, saat ia keluar dari kamar hotel dengan wajah kusut, 2 orang polisi sudah menunggunya di lobi. "Raka Pratama?" salah satu dari mereka bertanya. Raka menegang. "Iya. Kami memiliki surat perintah untuk menangkap Anda atas dugaan pencucian uang dan penipuan." Jantungnya berdetak kencang. "Apa? Ini pasti kesalahan." Namun, polisi tidak terpengaruh oleh protesnya. Mereka memborgol tangannya dan membawanya pergi di depan para tamu hotel yang menatap dengan penasaran. Saat ia dimasukkan ke dalam mobil polisi, Raka menyadari satu hal. Ini benar-benar akhir dari segalanya. Keadilan telah ditegakkan. Berita tentang penangkapan Raka menyebar dengan cepat. Media melaporkan kasusnya, mengungkap skandal keuangan yang selama ini ia sembunyikan. Di tempat lain, Nadia dan Laras melihat berita itu di televisi. Mereka saling bertukar pandang, lalu tersenyum. "Akhirnya," kata Nadia pelan. Laras mengangguk. Akhirnya dia mendapatkan balasannya. Mereka tidak merasa kasihan. Tidak setelah semua yang Raka lakukan pada mereka. Kini, mereka bisa benar-benar melanjutkan hidup tanpa bayangan pria itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka benar-benar bahagia.